Shalom jemaat dikasih Tuhan. Sungguh menjadikan sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini kita boleh kembali menikmati ibadah. Walaupun secara online, tapi kita percaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita ada. Pagi hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan memberikan kekuatan, penghiburan lewat rohnya yang kudus dalam kehidupan kita. Mari kita semua siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, itu semua oleh karena kebaikan, oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan yang nyata buat setiap hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Anak-anak-Mu siap untuk memuji-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu hari lepas hari. Dan sampai hari ini kami semua dalam kebaikan-Mu Tuhan, dalam kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Segala puji bagi-Mu. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Layak Kau kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau boleh melawat setiap kami, menjangkau setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, kasih-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang menopang, menolong setiap kami. Apapun yang kami alami Tuhan, Kau ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jamalah-Ku, jelikan-Ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ini ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji, segala sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Allah kami yang luar biasa, yang terus ada buat setiap kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memuji Engkau, sebab Engkau hanya Engkau yang layak terima segala pujian, layak terima sembah kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menerus memberi kekuatan buat setiap kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami penuh sukacita oleh karena Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Mari siap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Kita percaya dimanapun kita ada, sukacita dari tempat yang maha tinggi terus mengalir buat setiap kita. Amin. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita selama kita sungguh-sungguh melekat kepadanya. Kasih-Nya tak berkesudahan atas hidup kita. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, karena tiada terukur kasih setia Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan sekali lagi. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Ya Allah yang senantiasa memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Ya haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Itulah janji Tuhan buat setiap kita. Kemenangan diberikan atas hidup kita. Sebabnya kita percaya kita perlu mengalami banyak hal. Tapi yang kita tahu Tuhan terus ada buat setiap kita. Firman-Nya menjadi jawaban buat setiap kita. Pergumulan apapun yang kita semua hadapi, Tuhan ada buat kita semua. Yang selalu memberi kekuatan,
membuat kita tenang dan terus bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk kita dilawati kepada firman Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom, jemaat kedamaian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita pagi ini berjumpa dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, kembali kepada Bapa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena itu mari kita berdoa
untuk menerima firman Tuhan, betapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan terus mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau mengizinkan kami dalam keadaan baik. Meskipun setiap kami bersama dengan keluarga kami harus beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa hubungan kami dengan Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja, tetapi hubungan kami dengan Tuhan adalah terjadi karena Roh Kudus sudah menjadi perantara bagi kami untuk terus berelasi dengan Engkau. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, berkatilah kami dengan kekuatan kesehatan pada pagi hari ini, sehingga setiap kami dan setiap keluarga kami boleh beribadah dan menerima berkat firman-Mu yang begitu indah tentang janji dan penggenapan janji dari karya Tuhan, di mana hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mau menerima berkat firman-Mu, kuduskan hati dan pikiran mulut hamba-Mu dan setiap hati anak-anak-Mu agar Roh Kudus leluasa bekerja. Kami tidak dibatasi oleh tempat dan ruangan, tetapi kami diikat dengan satu tali kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini tema khotbah saya berjudul Pentingnya Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Bahkan saya boleh tambahkan betapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya mengambil dari kitab surat Kisah Para Rasul tentang kenaikan Tuhan, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perikop atau bagian dari perikop ini sering kita khotbahkan di dalam turunnya, memperingati turunnya Roh Kudus. Tapi khusus saat ini kita mengambil tema ini, kenaikan Tuhan ke surga. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan akan mati, berkorban, Tuhan itu sudah memberikan waktunya khusus bagi murid-muridnya. Kita lihat di Injil Yohanes, beberapa pasal, dia mempersiapkan, menjelaskan kepada murid tentang dia akan mati. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti. Bahkan dia mengatakan dia akan bangkit, murid-muridnya juga enggak ngeh. Mereka semua take it for granted apa yang Tuhan katakan. Bahkan Tuhan juga ngomong bahwa dia akan naik ke surga. Semua ini dia katakan supaya mereka itu siap-siap di dalam mengalami peristiwa yang akan menggoncangkan mereka. Tetapi seperti dengan kematian dan kebangkitan, murid-murid pun ketika mengalami kenaikan Tuhan, mereka juga enggak ngerti.
Oleh karena itu saudara, mereka ketika melihat Yesus naik, mereka mungkin dalam keadaan terperangah, kok dia naik? Sehingga dua malaikat mengingatkan mereka bahwa dia yang naik itu adalah Tuhan yang naik ke surga dan nanti akan turun ke dunia lagi. Peristiwa kenaikan Tuhan ini menjadi sebuah antiklimaks bagi para murid yang kedua kali. Ya, di dalam waktu 40 hari. Ketika dia mati ditangkap, mereka juga goncang. Dan ketika dia naik ke surga, mereka pun tergoncang juga. Oleh karena itu saudara, sama dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Tidak sebesar dan tidak seseru peringatan Natal, peringatan Jumat Agung, peringatan Paskah, bahkan peringatan turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Semua yang 4 itu dirayakan begitu lebih semarak. Tetapi kenaikan Tuhan itu enggak. Tetapi kalau saudara tahu sebenarnya, kita harus tahu maksud saya, betapa pentingnya Tuhan naik ke surga. Meskipun tidak sepopuler perayaan yang lain, tetapi ini pentingnya inti dari perayaan ini. Yang pertama, mengapa Tuhan itu naik ke surga dan itu apa dampaknya? Yang pertama, Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 16, ayat 7 dan 8 demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sepotong dari 2 ayat ini penting sekali. Saudara, ketika Tuhan naik, Tuhan memberikan peran yang kedua, yaitu turunnya Roh Kudus. Yesus firman yang jadi manusia secara fisik, ketika dia harus kembali, supaya apa? Roh Kudus yang bukan dalam bentuk fisik, turun yang disebut sebagai penghibur itu. Dan ini sebenarnya penghibur ini tugasnya adalah masuk ke dalam setiap hati, tinggal di dalam setiap hati orang percaya, sehingga relasi dengan Tuhan itu terjadi bukan secara fisik. Tetapi Tuhan yang di surga, Tuhan bisa berelasi dengan siapapun orang percaya, dimanapun mereka berada, di dalam jarak yang berbagai macam, bahkan di dalam segala masa, Tuhan bisa berelasi dengan umatnya. Saudara bayangkan ketika Tuhan Yesus tidak naik ke surga dan Roh Kudus tidak turun, maka orang tidak akan bisa terus bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan naik dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga ini turun dan turun masuk dalam hati setiap manusia, maka terjadi relasi yang secara terus-menerus dengan umatnya atau dengan gerejanya sepanjang zaman. Saudara tahu, ketika satu peristiwa Yesus bangkit, ada seorang wanita murid Tuhan yang begitu mengasihi Yesus, namanya Maria Magdalena. Dialah orang yang dikubur menangis sendirian. Dan ketika dia kemudian bertemu dengan seseorang yang dia pikir penjaga kebun, dan dia tahu mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada, dia bertanya, kemana engkau sembunyikan? Seolah begitu. Dan ketika orang itu berkata, Maria, dia mendengar suara Yesus. Dia berpaling dan melihat Yesus dalam kebangkitan. Dan dia berteriak, Rabuni. Artinya guru, guru yang tertinggi. Dan dia kemudian tersungkur, memegang tangan Tuhan Yesus. Memegang, bukan menjamah, tapi memegang untuk tidak dilepaskan lagi. Karena apa? Saking cintanya dia kepada Tuhan, dia nggak mau Tuhan itu pergi lagi. Maka apa kata Tuhan? Ini yang sering membingungkan orang. Jangan pegang aku.
aku belum balik kepada Bapa. Kamu pergilah kepada teman-teman, katakan aku bangkit. Nah, maksudnya bukan kemudian Maria tidak boleh menjamah Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit kudus. Enggak, karena Tuhan Yesus pun mengizinkan Thomas nanti memegang tangannya. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Tetapi yang Tuhan tahu, Maria memegang dia dengan erat supaya Tuhan tidak pergi lagi. Dia tetap ingin bersama dia. Maka Yesus ngomong, you mau saya terus bersama dengan kamu? Satu hal, lepaskan aku balik pada Bapa. Dan ketika aku balik kepada Bapa, Roh Kudus penghibur itu turun, masuk dalam hatimu. Maka kemanapun, dimanapun, dalam keadaan apapun juga engkau berada, Dia tetap bersama dengan kita. Dia, Yesus yang dibangkitkan itu, tetap bersama dengan kita di segala zaman, dalam segala keadaan apapun. Di dalam pandemi corona ini pun, Yesus bersama dengan kita. Di dalam pandemi corona bagi orang-orang anak Tuhan yang ada di ruang isolasi pun, Yesus yang sama bersama dengan mereka. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu luar biasanya. Ketika dia naik itu, mengizinkan Roh Kudus itu berkarya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, jangan sampai relasi kita dengan Tuhan tergantikan dan digantikan dengan relasi gedung gereja yang megah. Kita datang ke gereja karena apa? Entertainment pujiannya luar biasa. Kita datang ke gereja karena apa? Pendeta kita hebat berkhotbahnya, sehingga kita merasa diberkati. Kita datang ke gereja karena apa? Gerejanya megah, enak, AC, dan besar sekali tempatnya. Fasilitasnya bagus. Pandemi corona membuat kita berpikir kembali. Anda dan semua orang dari berbagai gereja harus di rumah masing-masing. Tidak lagi datang ke gereja besar, tidak lagi menikmati suasana pujian penyembahan yang begitu serunya. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya kehilangan relasi dengan Tuhan? Kalau iya, berarti selama ini engkau dan saya belum dijamah oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu masuk dalam setiap hati orang percaya yang membuat relasi kita dengan Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan terus kontak dengan Dia dan merasakan kehadirannya, baik dalam suka maupun dalam penderitaan. Baik di dalam suasana apapun juga, Dia sudah naik dan Roh sudah turun, Dia menjangkau semua orang di seluruh dunia. Dan jangan lupa, kalau Roh Kudus tidak turun, tidak akan kita ini yang di Indonesia menjadi orang percaya. Karena kita tidak mungkin percaya, karena kita tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin percaya hanya karena kita pandai membaca Alkitab, sejarah Alkitab, kemudian kita percaya pada Dia. Tidak. Roh Kuduslah yang membuat orang itu bisa percaya dan bertobat. Dikatakan kalau dia datang ke dunia, dia akan mengingatkan manusia akan dosa. Siapa yang membuat orang merasa dirinya berdosa? Roh Kudus. Dan dia juga mengatakan akan kebenaran. Orang akan menerima firman Tuhan. Bukan secara knowledge, tapi secara hati. Dan tentang penghakiman. Supaya mereka sadar bahwa ada penghakiman bagi manusia. Dan manusia tidak bisa lolos dari penghakiman. Oleh karena itu saudaraku sekalian, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ini tepat sekali. Apa yang terjadi dengan gerakan atau dengan karya Tuhan? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda dan saya bisa percaya bukan karena pintar baca Alkitab, bukan karena kita cari Tuhan, tapi karena Roh Kudus sudah turun ke seluruh dunia, menjamah setiap hati, supaya kita sadar akan dosa, sadar akan firman Tuhan, berita keselamatan kebenaran, dan sadar akan penghakiman.
Yang kedua, saudara, mengapa kenaikan Tuhan itu penting? Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan itu naik. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Saya ambil di dalam Efesus 1 ayat 20 dan 22, demikian firman Tuhan. Yang dikerjakannya, yaitu adalah Allah Bapa, di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya oleh Bapa itu di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ada lebih dari 17 ayat di dalam Injil dan surat Paulus dan Petrus yang menyebut dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya apa? Yesus naik ke surga. Dia adalah Allah sejak awal, bersama dengan Allah, tapi ketika di dunia dia menjadi manusia dengan dibatasi perannya untuk menjadi kurban, tapi ketika dia naik, dia pegang kekuasaan dan dia duduk di sebelah kanan Allah, artinya dia menjadi orang yang pelaksana kuasa Allah, dia yang melakukan. Dan disitulah dia berperan untuk menggenapi kerajaan Allah yang sudah datang dan yang akan datang itu, menjadikan surga dan bumi yang baru itu. Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berkuasa penuh mengendalikan semua pemerintahan dari segala zaman. Di bawah kakinya, dia berkuasa penuh. Dia yang memegang segala sesuatu di dalam kehidupan. Dan tidak ada sesuatu pun tanpa kehendak dia terjadi. Maka itu Tuhan ketika duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memegang sejarah. Dia mengendalikan arah sejarah. Supaya apa? Semua kehendak Allah terjadi. His story menjadi his story. History itu sejarah menjadi history, cerita dia, kisah dia. Karena dialah yang membuat sejarah ini. Termasuk corona, pandemi corona ini. Tuhan berkarya di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Luar biasa. Dia berkuasa. Sudah berkuasa, dan Anda dan saya di dalam tangannya. Dan yang terakhir saudara, mengapa Tuhan itu naik? Dia naik untuk menjadi imam besar, menjadi pembela kita. Ibrani 8 ayat 1 dan 2 secara singkat saya sebutkan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ada kepastian tentang hidup kekal ketika setiap orang percaya di hadapan tahta pengadilan Allah. Dia yang memegang kita. Tadi lagu itu mengatakan, dia memegang tangan kananku. Dengan tangan kanannya dia memegang aku. Di hadapan Allah Bapa, Sang Hakim Agung. Ketika setiap orang di hadapan kepada dia, Yesus memegang tangan kita dan mengatakan, jangan takut, engkau sudah diselamatkan. Oleh karena itu tidak ada satupun orang dunia yang bisa mengalahkan kita, yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dia yang membuat pembelaan di hadapan kita. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah Yesus mengenapi karyanya. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus turun dan kita menjadi orang percaya karena dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, dia berkuasa menentukan jalannya sejarah. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, dia adalah pembela kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, betapa kami bersyukur ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Engkau ternyata
membuat segala yang Kau rencanakan berjalan dengan sempurna. Hari ini kami ada di dalam pandemi COVID-19. Tapi melalui firman-Mu ini kami diingatkan, Tuhan duduk di tahta. Tuhan berkuasa, menundukkan segala penguasa, kekuasaan apapun juga sudah di bawah kaki-Mu. Jadi kami boleh bersandar kepada-Mu Tuhan. Dan Engkaulah yang membela kami di hadapan pengadilan agung nanti. Engkau imam besar yang sudah mengampuni kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-Mu, sehingga semakin hari semakin yakin teguh untuk taat kepada-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap rumah, mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri bersama dan kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan senantiasa kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh menerima dan hadir dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Semua karena anugerah. Kami ingin berdoa Tuhan yang pertama bagi seluruh bangsa Indonesia. Bapa tolong kami Tuhan. Engkau yang sudah bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Kami mohon supaya Tuhan sendiri beracara. Sehingga Indonesia ini Tuhan tolong. Indonesia ini Tuhan selamatkan. Tuhan biarlah pandemi ini boleh berlalu. Bahkan bukan dari bumi Indonesia, daripada seluruh bumi ini. Dan supaya orang-orang mulai belajar dan menyadari bahwa hidup kami ini sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan dan kekuasaan dan kekayaan dan kepandaian. Oleh karena itu biarlah banyak orang akan bertobat dan menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan diselamatkan. Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan staf, TNI dan Polri dari atas sampai ke bawah, dari kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, pamong desa, semua orang yang Tuhan, mereka sedang bekerja keras supaya mereka boleh menata Indonesia ini, agar pandemi ini boleh tidak semakin mendatangkan korban, tapi boleh segera diakhiri. Tuhan tolong bagi orang-orang yang begitu membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kebingungan. Tapi biarlah Engkau juga memberikan setiap anak-anak-Mu hati untuk melayani mereka. Untuk memberikan sebagian dari hidup mereka, apa yang mereka punya untuk berbagi. Supaya kasih Tuhan demikian nyata seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Yang sedang lemah badannya Tuhan jamah dan sehatkan. Yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan penghasilan, Tuhan tolong di tengah suasana yang sulit ini, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat-Mu. Anak-anak mereka yang juga harus bersekolah dari rumah, Tuhan juga berkati. Setiap pekerjaan yang dilakukan dari rumah, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati juga seluruh tim penggembalaan bersama keluarga kami masing-masing. Mohon juga pemeliharaan bagi seluruh aktivis pengurus, seluruh penata layan ibadah yang terlibat. Tuhan juga memberkati dan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa bagi seluruh lingkungan gereja kami. Biarlah Engkau membersihkan tempat ini dari bahaya virus COVID-19. Supaya nyata gereja-Mu ada menjadi berkat secara nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke aktivitas kami dalam setiap rumah tangga kami. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa mengisi setiap rumah tangga kami.
dan kami akan menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersama seluruh keluargamu di setiap rumahmu, kiranya berkat-berkat Tuhan ini turun kepada kamu semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan senantiasa menyertai saudara dan seluruh rumah tangga saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.